Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti video ini, YouTube ini dari awal hingga saat ini. Dan saya berterima kasih sekali untuk teman-teman semua yang setia belajar bersama dengan saya. Dan kali ini yang saya mau bahas adalah soal statement dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa Bali itu pasti akan tenggelam. Nah, ngeri banget ya. Jadi dia mengatakan bahwa Bali akan tenggelam pasti karena di situ maksiatnya sudah keterlaluan. Ya mari kita langsung aja nonton videonya. Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak tobat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Maaf Pak Ustadz, kami orang Bali mau bertanya, kenapa Aceh yang ditenggelamkan oleh tsunami besar? Bukankah Aceh itu adalah kota Serambi Mekah? Jika Tuhan menenggelamkan sebuah pulau karena banyak dosa di pulau tersebut, artinya menurut Pak Ustadz, dosa yang ada di Aceh itu sudah sangat keterlaluan, sampai-sampai Allah menenggelamkannya dengan tsunami besar. Benarkah begitu menurut Pak Ustadz? Ya itu kan susah sendiri kalau sudah kayak gitu. Kemudian dibalikan. Nah itu kan Aceh banyak sekali. Tapi teman-teman ngomong-ngomong gini ya. Bapak ini bicara seakan-akan dia ini nggak punya dosa sama sekali. Sedikit pun nggak ada dosa. Orang yang paling berdosa adalah orang-orang yang di Aceh menurut Bapak ini ya. Padahal tahukah Anda bahwa kita semua ini manusia berdosa. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, semuanya kita ini orang yang berdosa. Tidak ada yang bisa lepas dari dosa itu. Coba kita akan lihat ayatnya. Ya, di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dikatakan di sini, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang loh dibilang di sini. Kalau Anda adalah manusia dan Anda adalah orang, maka Anda juga berbuat dosa. Tidak terkecuali ya, dites saja contohnya. Ketika Bapak bangun pagi hari, kemudian duduk-duduk santai dan ada orang yang ngeselin datang atau lewat, pasti marah kan? Atau tiba-tiba pas mau antri di pom bensin, sudah antri panjang banget, tiba-tiba ada yang serobot, marah kan? Nah, atau istri Pak Ustadz ini dimintain buatkan kopi, ternyata dia nggak buatin kopi, kesel lah, pasti marah-marah kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah dosa. Jadi kalau dibilang apakah dosa maksiat dan dosa minta kopi marah-marah itu berbeda? Ya namanya dosa tetap dosa. Mau besar mau kecil tetap namanya dosa. Jadi kalau dibilang kalau seorang buat dosa kemudian pasti akan tenggelam pulau itu, ya pulau di seluruh dunia ini pasti akan tenggelam. Karena kemaksiatan itu yang dibilang Bapak itu kan gak cuma ada di Bali. Di Jawa pun banyak, iya kan? Banyak tempat-tempat tertentu yang dipakai untuk melakukan hal seperti itu, kemaksiatan, iya kan? Jadi kalau dikatakan seperti itu, maka semua di Indonesia ini akan tenggelam. Karena memang faktanya eh, bencana alam itu sebenarnya bukan karena ada kemaksiatan atau enggak. Karena korban juga, korban kalau ada bencana, korban di dalamnya kan pasti ada orang-orang yang baik, tapi ada orang-orang yang jahat juga kan. Itu juga jadi korban. Lalu apakah ketika ada orang baik ikut jadi korban, terus kemudian dibilang orang ini sudah tidak orang berdosa atau orang yang penuh dengan kejahatan, orang jahat, padahal dia sebenarnya orang baik. Ya kan nggak disapu rata gitu, karena nggak ada korelasinya sebenarnya guys. Karena kan memang logika berpikirnya gini, bisa jadi bencana itu karena dosa. Contohnya, kalau kita menebang pohon terlalu banyak dan kemudian tidak ditanam lagi, itu kan akan menyebabkan banjir, bencana alam.
Bencana alam karena dosa manusia yang tidak bisa merawat lingkungan, yang mana tidak bisa menjaga lingkungan, dan juga orang yang serakah kemudian menimbulkan itu. Nah, tapi bukan berarti semua bencana itu adalah karena dosa satu spesifik aja. Nah, kalau begitu logika Anda begitu, Pak. Berarti korban tsunami di Aceh itu apakah itu juga karena kemaksiatannya terlalu banyak di sana? Bukankah di sana pakai aturannya itu aturan-aturan yang agama Anda gitu kan? Dan bukankah di sana dibilang adalah serambi Mekah? Ya harusnya di sana nggak pernah ada bencana alam. Tapi faktanya yang tenggelam dan banyak terjadi korban pada waktu itu di mana? Di Aceh kan. Nah, apakah Anda mau dikatakan bahwa Aceh itu karena kemaksiatan sehingga ada tsunami? Kan enggak. Itu mana empati Anda? Orang di sana kena bencana ya memang karena alam sedang mungkin membersihkan dirinya sendiri. Dan mungkin diizinkan Tuhan untuk menguji orang yang benar-benar setia kepadanya yang mana, kan gitu kan. Jadi jangan kait-kaitkan jika ada bencana itu berarti karena maksiat. Nah terus kalau ada orang kecelakaan, orang ini baik-baik baru pulang sholat atau baru pulang dari gereja, kemudian dia celaka, apakah dibilang itu karena maksiat? Ya kan nggak bisa begitu teorinya, Pak. Ya, sekarang coba kita akan baca ya dalam berita ini. Diduga banyak praktik maksiat di puncak, warga Cisarua resah. Nah, dikatakan di sini ya, maraknya praktik kemaksiatan yang terjadi di kawasan puncak khususnya Cisarua hingga warung kaleng membuat resah masyarakat. Kebanyakan para pelaku kemaksiatan itu adalah warga negara asing, keturunan Timur Tengah. Waduh, orang Timur Tengah Arab ini. Rusli, 31 tahun, tokoh pemuda setempat menyampaikan kemaksiatan di Cisarua sudah semakin menjadi dan tidak bisa lagi ditolerir. Susah kali ngomongnya. Tapi kalau kita lihat kan, nah cobalah. Warganya sendiri mengatakan bahwa di situ banyak sekali maksiat. Nah, kenapa itu nggak tenggelam? Kenapa Bapak nggak nubuatkan itu tenggelam? Nah, kalau puncak tenggelam apa kabar yang lain? Puncak tenggelam apa kabar yang di bawah-bawah kan? Nah gitu. Jadi sebenarnya jangan asal membuat logika. Kalau logika itu akan membuat kita sendiri keliru, salah memahami dan salah mengira tentang satu kejadian tertentu. Ya, kita tahu semua bahwa upah dosa ialah maut. Semua orang yang berdosa pasti akan mengalami akibatnya. Entah itu bencana alam, entah itu yang lain atau orang yang sampai matinya tetap kaya raya, enak hidupnya nggak pernah susah. Tapi ingat, masih ada penghakiman kekal. Nah ini yang penting. Jadi nggak semua orang kena bencana itu karena dia bikin maksiat, tapi bukan juga berarti orang yang selalu bikin maksiat kemudian dia mengalami kesusahan, kesulitan. Nih siapa tahu dia hidup enak sampai dia mati. Tapi ingat, penghakiman kekal itu yang sulit untuk dihindari. Bukan sulit, nggak bisa dihindari kan gitu. Ya, dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang berdosa pasti memiliki upah, yaitu maut atau di neraka. Nah, ini susahnya. Kita sebagai orang yang eh, mungkin tidak percaya kepada Yesus Kristus, di luar Kristus, ya kalau mati ya pasti itu mengalami maut. Atau maut itu ada 3 ya, maut secara fisik, mati secara rohani, dan ketiga mati kekal. Jadi kita bisa mengalami kematian kekal ini ketika kita hidup dalam dosa dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah ini bencana terbesar. Jadi bukan berarti Bali akan tenggelam. Nah, seluruh Indonesia ini punya potensi untuk tenggelam. Tapi bukan karena kemaksiatan. Ya buktinya ada satu tempat maksiat itu di puncak itu. Yang mana di situ yang aman nggak kena banjir kan. Kan itu. Jadi ya teman-teman, kita harus mengerti tentang ajaran dengan baik ya. Jangan sampai apa yang kita dengar itu dianggap benar dan percaya 100% sehingga membuat kita sebenarnya nggak bisa berpikir jernih. Terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.